Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di AF Science bersama saya Ahmad Falas. Nah, karena kemarin kita sudah buat akun di CATBKN, nah sekarang aku mau bahas beberapa soal, tentu saja soal-soal yang berkaitan dengan matematika ya. Mungkin bisa membantu teman-teman semua yang tidak mempunyai background matematika. So let's go, ada beberapa soal. Langsung saja kita soal nomor 34 ya, atau soal yang pertama. Di sini sebidang tanah berbentuk persegi panjang dengan sisinya adalah 27 meter. Yang ditanyakan adalah luas tanah ya dalam sentimeter persegi. Kita disuruh untuk mencari luas tanah. Kalian lihat di sini, ini adalah bentuknya persegi ya. Nah, luas dari persegi itu mudah sekali, tinggal S kuadrat doang, sisi pangkat 2, sisi kali sisi. Nah, sisinya di sini adalah 27, maka tinggal 27 kita kalikan dengan 27. Maka hasilnya akan sama dengan 729 ya, cm persegi. Nah, luasnya seperti ini doang ya. Mudah sekali, cuma tinggal ingat-ingat rumusnya. Luas persegi adalah sisi kuadrat. Jawabannya ada di do. Selanjutnya kita ke soal nomor 35. Nah teman-teman, kalau dapat soal seperti ini, kalian cari polanya teman-teman ya. Kalau cuma angka-angka seperti ini pasti ada polanya. Nah, pola yang saya dapatkan di sini adalah menambahkan dengan bilangan yang sebelumnya. Di sini kan 27 ditambah dengan 27 itu akan menghasilkan 54 bilangan selanjutnya. Ini penjumlahan ya, ditambah ya di sini ya. Nah, setelah itu kalau ini kalian lihat lagi 27 kita tambahkan dengan 54 itu akan menghasilkan bilangan selanjutnya yaitu 81. Begitu pula seterusnya. 81 ditambah dengan 54 bilangan sebelumnya, maka akan menghasilkan 135. Ini penjumlahan dari bilangan yang sebelumnya. Maka bilangan selanjutnya kita bisa lihat dari dua bilangan sebelumnya. 81 kalau kita jumlahkan dengan 135 itu akan jadi 216 teman-teman ya. 216. Nah, setelah itu 216 kalau kita jumlahkan dengan 135 bilangan yang sebelumnya, maka akan jadi 351. Nah, mudah sekali bukan? Jawabannya ada di C ini. Kalau ya kuncinya kalau ada soal-soal angka seperti ini, cari polanya terlebih dahulu. Pola itu bisa ditambah, bisa juga pengurangan, bisa juga perkalian, bisa juga pembagian, macam-macam teman-teman ya. Kita cari polanya terlebih dahulu. Soal selanjutnya ada soal nomor 44. Nah, di sini ada rasio antara X dan Y adalah 3/4. Jika rasio X ditambah 3 dan Y ditambah 2 adalah 2/3, kita cari nilai Y-nya teman-teman ya. Nah, rasio itu bisa saya katakan perbandingan, maka bisa saya tulis lagi di sini X dibanding dengan Y, X per Y itu akan sama dengan 3/4. Nah, bisa saya tulis seperti ini lagi ya. Setelah itu ada juga X ditambah 3 dibanding dengan Y plus 2, Y ditambah dengan 2 itu juga sama dengan 2/3. 2/3. Nah, sekarang kita kalikan silang. Untuk yang ini karena kita cari Y ya, karena kita cari Y, maka kita di sini butuh X-nya. Maka X-nya itu akan sama dengan Y-nya kita kalikan silang jadi 3Y/4. Maka X-nya di sini adalah 3Y/4. Nah, setelah itu kita kalikan silang yang ini teman-teman. Jadi ini akan jadi X plus 3 dikali dengan 3 ya yang di bawahnya, maka akan jadi 3X plus 3 dikali 3 ada 9 ya. Akan sama dengan Y plus 2 dikali dengan 2. Y dikali 2 ada 2Y. 2 dikali 2 ada 4 plus 4. Nah, gini.
Setelah itu kita masukkan X yang ada di sini tadi, kita masukkan ke sini. Nah, ini. Jadi kita ganti X yang ada di sini dengan 3Y/4. Maka akan jadi 3 dikali dengan X-nya adalah 3Y/4. 3Y/4 sama ditambah ya. Di sini ada tanda kurung. Kita kurungin dulu yang di ini. Ditambah dengan 9, di situ ada 9. Sama dengan 2Y plus 4. Oke, kita selesaikan ini, berarti 3 kali 3 ada 9 ya teman-teman, 9Y/4. So 9Y/4 plus 9 sama dengan 2Y plus 4. Nah, yang Y kita kelompokkan ke Y, yang angka biasa kita kelompokkan ke angka biasa, maka di sini akan jadi 9Y/4. Waduh, nggak cukup nih. 2Y kita pindahkan ke kiri, maka akan jadi dikurangi 2Y saja, sama dengan 4 di sini. 9-nya kita pindah ke kanan, jadi dikurangi 9 ya, seperti itu. Nah, setelah itu bentar, aku mau geser dulu. Nah, ini kan 2Y teman-teman ya. Ini ada penyebutnya 4 di sini, sedangkan 2Y. Maka bisa kita tuliskan lagi 9Y. Ini rumus dasar ya. Per semuanya 4. Maka ini jadi min 4 dikali 2Y akan jadi 8Y. Ya, oke. Sama dengan 4 dikurangi 9 ada negatif 5. 9Y dikurangi 8Y tinggal Y saja. Y/4 sama dengan min 5. Maka Y-nya akan sama dengan min 5 dikali 4 min 20. Selesai. Y sudah ketemu, yaitu min 20. Ada di C ya jawabannya ya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor 45. Sebuah kerucut terbentuk dari selembar seng yang berbentuk setengah lingkaran berjari-jari 14. Jari-jarinya 14. Nah, berapa jari-jari alas kerucut? Jari-jari alas. Kita punya setengah lingkaran ya. Kita punya setengah lingkaran. Aku gambarkan jelek-jelekan kayak gini. Setengah lingkaran, jari-jarinya, titik tengahnya di sini, jari-jarinya adalah 14. Ya. Berapa jari-jari alas kerucut? Nah, alas kerucut itu ada di bawah sini, teman-teman, berbentuk lingkaran juga. Kenapa saya bilang berbentuk lingkaran? Karena dari setengah lingkaran ini kita bisa buat kerucutnya ya. Kita lipat jadikan kerucut. Maka alasnya akan juga berbentuk lingkaran. Ya. Nah, keliling dari lingkaran yang di bawah ini itu akan sama dengan panjang dari busur setengah lingkaran ini, yang situ sampai sini panjangnya ya. Itu kelilingnya lingkaran yang kecil. Nah, kita cari keliling ini dulu, panjang busur ini ya, atau keliling setengah lingkaran yang besar. Maka keliling dari setengah lingkaran yang besar, keliling lingkaran rumusnya adalah 2pi r ya. Rumusnya keliling lingkaran adalah 2pi r. Nah, karena inilah setengah lingkaran, kasih setengah di depannya, kalikan setengah ya, maka kita bisa coret, 2-nya hilang, tinggal pi r saja, mudah sekali. R-nya adalah 14, maka pi-nya kita pakai 22/7, kita kalikan dengan 14. Kita bisa sederhanakan, ini jadi 2 ya. 22 dikali 2 ada 44 cm. Nah, 44 cm ini panjangnya busur ini loh, dari sini terus sampai sini, atau sama dengan keliling dari lingkaran yang kecil
ya. Keliling dari lingkaran yang kecil kita sudah punya 44. Yang ditanyakan adalah jari-jari alas kerucut. Berarti jari-jari dari lingkaran kecil ini. Kita cari jari-jarinya ini. Ya. Keliling dari lingkaran yang kecil itu akan sama dengan 2pi R. Rumusnya sama karena lingkaran sama-sama lingkaran. Itu akan sama dengan 44 ini. 44. Nah, kita bisa cari nih R-nya yang kecil berapa, ya enggak? Maka Pi kali R itu sama dengan 44. Kita bagi dengan 2. Duanya saya pindah ke kanan ya. Maka Pi kali R, Pi-nya kita ganti 22/7 kali R akan sama dengan 44 dibagi 2 ada 22. Maka R-nya bisa kita cari yaitu sama dengan 22 per 22 di sini dikali dengan 7 di atas. Paham nggak? Kita kalikan silang nih, 22/7, 7-nya kita kalikan 22 dibagi dengan 22. Kita bisa coret 22-nya, habis ya tinggal 7. Maka R-nya itu sama dengan 7. Mudah sekali teman-teman. Ya, jawabannya ada di E. Oke, sekarang kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor 55. Seorang anak bernama Oni memiliki sebuah kaleng yang berisi permen. Sebuah kaleng yang berisi permen. Ia mengambil 3/10 bagian untuk dibagikan kepada teman-temannya. Kemudian Oni mengembalikan 5 permen. Berarti 5 permen ini sisa dari 3/10 yang sudah diambil tadi ya. Dari permen yang diambilnya, tuh kan, yang diambilnya ke dalam kaleng, sehingga jumlah permen dalam kaleng itu menjadi 3/4 setelah ditambah 5 sisanya tadi. Apabila salah satu temannya mengambil 3 permen lagi, berapa jumlah permen sekarang? Ini soal agak tricky teman-teman. Kita pecah-pecah ya di beberapa bagian ya. Sebuah kaleng, kita nggak tahu isinya berapa. So, aku misalkan isi dari sebuah kaleng itu ada X permen ya. Jumlahnya adalah X permen. Dia mengambil 3/10 bagian. Sudah diambil 3/10. Berarti sisa yang ada di kaleng itu ada 7/10. Bener nggak? Dari 10/10 alias satu buah kaleng penuh, kita kurangkan dengan 3/10, maka akan jadi 7/10. Ini sisa yang ada di dalam kaleng. Nah, setelah itu dia mengembalikan lagi 5 sisa permennya yang tadi. Maka bisa saya tulis 7/10 sisa yang ada di kaleng dikalikan dengan X karena jumlah permennya kita nggak tahu ya. Kalau saya tambahkan dengan 5 sisanya, itu akan sama dengan 3/4 dari kaleng. Berarti kita kalikan juga dengan X. Ya, hati-hati. Ini adalah bagian, 7/10 bagian. 3/4 ini juga bagian. Ya, bukan permennya, tapi bagian dari kaleng atau prosentase ya. Nah, kita sekarang bisa cari nih X-nya berapa. Oke, kita cari terlebih dahulu, maka ini akan jadi kita buat sama ya, penyebutnya jadi 10 gini, jadi ini 7x plus ini 50 ya teman-teman ya, 50 10 kali 5 50 sama dengan ini 3x per 4. Oke, sekarang kita kalikan silang, maka akan jadi 7x ditambah 50 dikalikan dengan 4. 7 dikali 4 itu ada 28 ya, 28x. Tolong dikoleksi kalau salah ya. 50 dikali 4 ada 200 sama dengan 10 dikali 3x ada 30x. Nah, seperti ini teman-teman ya. Sekarang x-nya kita kelompokkan ke x, jadi 200 di sini tetap sama dengan 30x. Nah, 28 kita pindah ke kiri jadi min 28x. Ya, akan sama dengan 30x dikurangi 28x.
jadinya 2x. Di sini tetap 200. Maka x-nya akan sama dengan 200 per 2. X-nya alias jumlah permen yang ada di dalam kaleng itu adalah 100 biji. 100 biji. Nah, dari 100 biji ini kan tadi tinggal 3/4 nih sisanya. Jadi kita bisa tulis 3/4. Kalau kita kalikan dengan 100, itu akan menjadi 75 ya. 75 buah permen. Nah, apabila salah satu temannya mengambil 3, berarti 75 kita kurangi 3, maka akan jadi 72 sisa permen. Jawabannya ada di B, teman-teman. Ya, so seperti itu. Oke, itu saja untuk pembahasan soal dari CATBKN ya. Semoga membantu teman-teman semua yang tidak memiliki background matematika. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.